करेगा कब Halo, welcome back to my channel. Kali ini Desya akan mengulas sebuah film yang bergenre drama percintaan yang berjudul Syairat. Bagaimanakah kisahnya? Kita simak di sini. Parsha adalah seorang pemuda desa yang miskin, jago dalam bermain kriket. Dia sedang jatuh cinta pada seorang gadis, anak orang kaya bernama Archie. Dalam setiap kesempatan, Parsha mendekati Archie. Dia selalu mencuri perhatian Archie. Sehingga seiring waktu, Archie pun jatuh cinta pada Parsha. Hingga pada suatu hari, hubungan mereka diketahui oleh ayah Archie. Ayah Archie mengamuk, memukul, serta menganiaya Parsha dan teman-temannya. Demi cintanya, Archie melindungi Parsha dan mereka berempat pun melarikan diri keluar kota. Akan tetapi di perbatasan, Archie dan Parsha berpisah dengan teman-teman mereka. Dimulailah petualangan kehidupan Archie dan Parsha, yang sesungguhnya di luar rumah yang tak pernah dialami oleh Archie. Dia belum bisa menerima hidup serba kekurangan. Kerasnya dunia jalanan membuat Archie ragu untuk meneruskan hidup bersama Parsha. Pada suatu malam, mereka akan dirampok oleh preman jalanan. Parsha dipukuli dan Archie berusaha diperkosa oleh preman jalanan itu. Untunglah Saguna Arya melintas di jalan itu dan dia menyelamatkan mereka. Lalu Saguna pun mengajak Parsha dan Archie ke tempat tinggalnya. Esok harinya, Parsha menceritakan apa yang tengah mereka alami pada Saguna. Kemudian Saguna memberi mereka tempat tinggal, sebuah tempat yang sudah tak terpakai. Parsha dan Archie tinggal di tempat itu untuk sementara. Tempat yang kotor, bau dan sempit, bahkan tidak layak untuk ditinggali. Itu semua membuat Archie kembali ragu dan putus asa. Namun, cintanya pada Parsha mengalahkan semuanya. Dan untuk melanjutkan hidup mereka, Parsha bekerja membantu Saguna berjualan. Sedangkan Archie bekerja di sebuah pabrik berkat bantuan Saguna. Sementara itu, orang tua Parsha pindah dari kampung mereka. Dan ayah Archie mengancam ibunya Archie untuk melupakan Archie dan semua kenangannya. Semakin hari kehidupan mereka pas-pasan, bahkan Archie sudah merasa nyaman tinggal di tempat itu bersama Parsha. Pada suatu malam, Parsha merasa cemburu sebab password handphone Archie selalu berganti. Mereka pun bertengkar hebat. Dan Parsha pun menampar Archie hingga Archie pergi meninggalkannya. Parsha mengajar Archie dan membuat Archie merasa salah telah memilih kehidupan seperti itu. Dia mengatakan bahwa dia menyesal telah memilih hidup dengan Parsha. Archie mulai menangis dan Parsha mulai menyakiti Archie. Lalu Archie pun pergi meninggalkan Parsha. Parsha pun mengejar, tapi sayang, Archie sudah pergi.
Arsy pergi tanpa tujuan. Beberapa jam di perjalanan dia bertemu dengan sepasang suami istri pengemis. Dan Arsy pun mulai berpikir bahwa kehidupan yang mereka jalani kini masih lebih baik. Sementara itu, Parsha menangis dan berusaha untuk melakukan bunuh diri. Akan tetapi, Parsha batal melakukannya. Arsy berubah pikiran, berniat kembali pada rumah kumuhnya. Dan Parsha yang menunggu di tempat itu merasa lega dan bahagia karena Arsy telah kembali. Mereka pun berpelukan, menangis, dan saling meminta maaf. Saguna yang menyaksikan semua itu ikut menangis. Berkat keteguhan cinta mereka, akhirnya disahkan pada pernikahan yang disaksikan oleh Saguna dengan teman-temannya. Dan kini Arsy dan Parsha pun telah resmi menjadi suami istri. Kehidupan pun bergulir, diikuti berkah dan rejeki. Parsha bekerja di sebuah bengkel dan Arsy naik jabatan di tempat dia bekerja. Parsha dan Arsy kini tinggal di sebuah rumah yang lumayan bersih dan kehidupan masyarakat yang baik. Mereka pun mempunyai seorang putra yang berusia 2 tahun yang bernama Akash. Pada suatu hari, Arsy yang merindukan keluarganya memberi kabar pada ibunya bahwa mereka telah memiliki anak bernama Akash. Ibunya sangat bahagia dan memberkati meski melalui telepon. Arsy pun menanyakan semua kabar tentang keluarganya, tak lupa juga tentang ayahnya, dan dia pun memberikan alamat pada ibunya. Pada suatu hari, Akash diajak berjalan-jalan berkeliling oleh bibi tetangga sebelahnya. Dan tak lama kemudian, beberapa keluarga Arsy datang berkunjung dengan membawa banyak hadiah untuk Arsy dan putranya. Arsy merasa terkejut, merasa tak percaya akan kedatangan keluarganya. Lalu dia mempersilahkan mereka masuk. Kakak laki-laki Arsy dan beberapa orang paman Arsy duduk di rumah sederhana Arsy. Arsy pun bergegas menuju dapur untuk menyiapkan air minum untuk keluarganya. Dan dia pun menanyakan kabar ayah dan kakak laki-lakinya. Ketika keluarganya sedang berada di ruang tamu, Arsy membuka hadiah dari ibunya. Dia menangis bahagia setelah sekian lama berpisah dengan keluarganya. Beberapa saat kemudian, Parsha yang baru pulang dari bekerja sangat terkejut melihat kehadiran keluarga Arsy. Lalu Parsha bergegas ke dapur untuk menemui Arsy dan menanyakan kapan keluarganya datang. Dan Arsy mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Parsha pun diminta Arsy untuk menemui mereka dan menuangkan teh pada keluarganya. Di mata Arsy yang penuh kebahagiaan, karena dia merasa keluarganya akan utuh kembali, rukun dan saling memaafkan, dia pun memeluk Parsha. Beberapa saat kemudian, Akash yang baru berjalan-jalan dengan bibi tetangga sebelahnya pulang ke rumah. Akash balita berusia 2 tahun pun berjalan memasuki rumahnya untuk bertemu ayah ibunya. Akash berjalan perlahan, namun apa yang dilihat anak itu membuat dia menangis kencang. Akash menemukan ayah ibunya sudah tidak bernyawa, tergeletak di lantai bersimbah darah. Akash pun menangis
melihat semua itu. Rupanya keluarga Arsy masih dendam dan tidak merestui hubungan keduanya. Dan mereka pun datang mengunjungi hanya untuk membunuh Arsy dan Parsa. Akas pun berlari keluar rumah sambil menangis. Oke guys, itu tadi alur cerita dari film Syairat. Semoga kamu suka dan terhibur. Terima kasih dan bye-bye.